Benarkah? Putri Bramasta melepaskan putri kecil. Lalu dia memegangi wajahnya, dia menatapnya dengan tenang. Sayang, siapa yang kamu temui hari ini? Aku tidak melihat ayah. Ayah tidak datang ke New York. Anak kecil itu tidak terbiasa berbohong. Saat dia mengucapkan dua kalimat ini, wajahnya menjadi merah. Melihat cara putri kecil berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya, Putri Bramasta merasa itu konyol sekaligus lucu. Anak konyol ini langsung mengaku meski tanpa tekanan. Putri Bramasta merasa kasihan pada putri kecil dan berkata, "Baiklah, ibu percaya padamu." Putri kecil merasa lega dan pergi bermain dengan adik anjingnya, Momo, dengan gembira. Guk, guk, guk. Momo mengelilingi putri kecil beberapa kali. Mungkin Momo juga mencium aroma Randy dan menjadi bersemangat. Saat dia melihat putri kecil dan Momo bermain, Putri Bramasta tersenyum dan membuang muka, tapi dia tidak bisa lagi fokus pada rancangan desain di tangannya. Mengapa Randy datang ke New York begitu cepat? Apakah dia ingin mendapatkan hak asuh untuk putri kecil? Atau karena alasan lain? Hati dan pikiran Putri Bramasta kembali kacau. Dia hampir mematahkan kuas di tangannya. Jika Randy ingin mendapatkan putri kecil kembali, dia tidak akan keberatan. Bagaimanapun, putri kecil dibesarkan olehnya. Anak kecil itu memikirkan ayahnya sepanjang hari dan mereka jelas-jelas rukun. Kemarin, ketika putri kecil memikirkan ayahnya, dia menangis begitu keras hingga Putri Bramasta bahkan tidak bisa menghiburnya. Dia hanya menatap anaknya tanpa daya. Putri kecil sedang dalam suasana hati yang sangat berbeda hari ini. Karena dia melihat ayahnya, dia sangat bahagia karena dia merasa hidup ini sempurna. Dalam hati putri kecil, ayahnya adalah seluruh dunianya. Dimanapun ayahnya berada, dia akan berada di sana. Selama ayahnya bersamanya, dia tidak akan takut. Dalam hati putri kecil, ayahnya adalah dirinya yang seutuhnya dunia. Dimanapun ayahnya berada, dia akan berada di sana. Selama ayahnya bersamanya, dia tidak akan takut. Jika Randy meminta anak itu kembali, dia tidak akan menolak untuk menyerahkannya. Tetapi ketika Putri Bramasta melihat ke arah putri kecil lagi, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Apa yang harus dia lakukan jika putri kecil dibawa pergi oleh Randy? Apakah dia hanya akan memiliki anak di dalam perutnya? Mungkin dia kurang mendapat nutrisi akhir-akhir ini, sehingga pertumbuhan anaknya sangat lambat. Dia kehilangan nafsu makannya akhir-akhir ini. Malam berlalu, dan Putri Bramasta masih tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia bangun di pagi hari, dia mendandani putri kecil dengan indah. Dia khawatir seseorang akan segera mendekatinya untuk menanyakan putri kecil atas nama Randy. Setelah sarapan, Dirga baru saja hendak mengantar Kenzo ke sekolah, dan bel pintu berbunyi beberapa kali. Saat bel pintu berbunyi, jantung Putri Bramasta berdebar kencang. Dia menggendong putri kecil dan menciumnya. Putri kecil. Dia telah memikirkan banyak hal untuk dikatakan kepada putri kecil tadi malam. Namun, dia tidak tahu apa itu untuk diucapkan pada putri kecil sekarang. Dunia putri kecil sempurna. Dia memiliki ayah dan ibu yang akan mencintainya tanpa syarat apapun yang terjadi, dan itu sudah cukup baginya. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam dan pergi membuka pintu bersama putri kecil. Ketika Putri Bramasta membuka pintu, dia melihat dua pekerja yang berdiri di luar pintu membawa bungkusan dan beberapa kertas. Mereka berkata dengan sopan, "Nona Bramasta, ini hadiah dari toko oleh-oleh di Dede Plaza. Silakan tanda tangan di sini." Ternyata dia adalah pengantar barang. Untungnya, bukan seseorang yang datang untuk membawa pergi putri kecil. Putri Bramasta akhirnya bisa bernapas lagi. Namun, begitu dia merasa lebih baik, kewaspadaannya kembali meningkat. Kali ini, tidak ada yang menanyakan anaknya. Mungkin lain kali,
seseorang akan datang menanyakan putri kecil atas nama Randy. Selama dia mau, dia bisa membawa pergi putri kecil, apapun yang terjadi. Putri Bramasta ingin putri kecil ada, tapi dia tidak bisa begitu egois. Jika putri kecil hanya bersamanya, lalu bagaimana dengan Randy? Nona Bramasta, tolong ambil bungkusannya. Pengiriman staf mengingatkannya. Oh baiklah. Putri Bramasta tidak peduli dengan hadiah apa yang dikirimkan oleh toko souvenir di Dede Plaza. Dia mengambil pena dan menandatangani daftar pengiriman. Dia tahu bahwa Randy membesarkan putri kecil, masuk akal jika dia ingin mendapatkan hak asuh atas putri kecil, tetapi dia masih tidak tega melepaskannya. Dia melewatkan 3 tahun masa kecil putri kecil. Dia sangat berharap bisa tinggal bersama putri kecil setiap hari mulai sekarang. Staf pengiriman pergi beberapa saat, namun Putri Bramasta masih memegang tangan putri kecil dan berdiri di atas salju. Dia berada dalam keadaan linglung sambil melihat ke depan. Put, kenapa kamu berdiri di tengah salju sambil melamun? Lily mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata Putri Bramasta tapi tidak ada respon. Dia menarik Putri Bramasta lagi dan bertanya, Put, apa yang kamu pikirkan? Putri Bramasta tersadar dan mengendus, berpikir, apa yang bisa kupikirkan? Aku hanya ingin tahu kenapa putri kecil begitu bahagia kemarin. Putri kecil ada di tempat Lily saat dia bertemu Randy. Lily pasti pernah bertemu Randy juga. Jika Randy ingin membawa pergi putri kecil, Lily pasti sudah mengetahuinya juga. Mengapa dia begitu bahagia kemarin? Lily menggaruk kepalanya. Kami menonton kartun di rumah. Saat menonton kartun, kami menirukan dialog karakternya. Putri kecil melakukan pekerjaan lebih baik daripada aku. Dia bisa meniru banyak aksen dan mengingat banyak dialog. Sementara itu, aku bahkan tidak bisa mengikutinya. Lily berkata banyak dalam satu tarikan napas dan sesekali dia membuang muka sambil menggaruk kepalanya. Putri Bramasta sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan dia selalu tahu bahwa jika dia berbohong, dia biasanya akan menggaruk kepalanya dan berbicara dengan cepat. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari putri kecil dan Lily, Putri Bramasta sangat yakin mereka telah bertemu Randy dan merahasiakan hal ini darinya. Dia dapat menebaknya, tetapi dia tidak ingin membeberkan Lily dan putri kecil. Putri Bramasta tersenyum dan berkata, aku mengerti. Aku tidak sebaik itu sebagai putri kecil juga. Agar adil, siapa guru putri kecil di rumah? Itu adalah kepala Sandiga Group, Randy. Jelas dia akan membesarkan putrinya menjadi pintar. Put, jangan khawatir. Kita semua menjaga putri kecil untukmu. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Jangan khawatir. Lily tahu putri kecil senang melihat ayahnya, tapi dia tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun kepada Putri Bramasta. Oke, aku baru saja melihat dia sangat bahagia, tapi dia tidak mengatakan alasannya, jadi aku bertanya padamu. Melihat salju turun lagi dengan lebat, Putri Bramasta berkata, Lily, kamu mau masuk dan duduk? Oh tidak apa-apa, aku tidak akan masuk. Hari ini kita ada janji untuk pemeriksaan kehamilan. Nanti kita harus ke rumah sakit, kata Lily. Putri Bramasta menjawab, hari ini turun salju lebat, minta Juna mengemudi dengan hati-hati. Orang itu, dia akan sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan dalam hidupnya, bahkan di tempat tidur. Lily terdengar tidak puas dengan Juna, tapi dialah yang pertama kali jatuh cinta padanya. Di saat yang sama, di rumah sebelah rumah Putri Bramasta Randy sedang melakukan video conference dengan bawahannya. Direktur Randy, kami menemukan ada sesuatu yang mencurigakan tentang proyek antara Addison dan Eternity. Orang yang bertanggung jawab atas proyek Eternity ini menerima sebuah villa senilai $200 juta. Dalam video conference tersebut,
Rizal berdiri tegak dan menatap langsung ke kamera untuk melapor kepada Randy. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka sebarkan beritanya. Semakin besar semakin baik. Randy menyilangkan kaki dan duduk dengan santai sambil memberi perintah. Rizal menambahkan, hal ini telah tersebar, bersama dengan beberapa berita acak lainnya hanya untuk memperburuk keadaan. Keluarga Addison telah mengambil langkah-langkah hubungan masyarakat. Randy tersenyum halus dan berkata, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku akan menyerahkan keputusan kepadamu. Kamu hanya perlu melapor kepadaku setiap malam. Rizal telah berada di sisi Randy selama bertahun-tahun. Randy percaya Rizal juga bisa menyelesaikan masalah sesempurna yang dia bisa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.